Halo semuanya, gue Randy Fudo. Dan gue Haru. Kita akan jumpa lagi. Masih kenyang. Dan kita jumpa lagi untuk yang horoskop astrologi tanggal 11 sampai 20 Agustus 2022. Tuh. Kita pecah ya. Jadi sebagai follow up dari tanggal 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tadi Haru habis makan apa? Jadi ini misterinya seminggu ya. Seminggu kemudian baru keluar gitu kan. Habis pertama dia habis minum kopi banyak gitu ya, dia minum kopi banyak makanya agak lebih mudah kenyang gitu. Terus makanannya apa, kita tunggu di video berikutnya. Yang berhasil jawab dapat apa nih? Yang berhasil jawab makan di restoran sponsor gratis. Tapi mesti ada gue. Mesti ada gue. Kalau enggak bisa. Oke. Tanggal 11. Oke. Sun di Leo, square Uranus di Taurus. Oke, tanggal 12 tuh ada 3. Venus masuk ke Leo, bulan purnama di Aquarius, dan Mars di Taurus, sextile Neptune di Pisces. Oke, loncat nih ke tanggal 15. Sun di Leo, opposition Saturn di Aquarius, sama Mars di Taurus, trine Pluto di Capricorn. Oke, tanggal 17 ada Merkuri di Virgo, trine Uranus di Taurus. Oke, tanggal 18 Venus di Leo, trine Jupiter di Aries. Dan tanggal 20 Mars masuk Gemini, saudara-saudara. Kayaknya ada yang nggak suka. Oke, tanggal 11 ya. Sun di Leo, square Uranus di Taurus. Ini tanggal 11 ini adalah momentum di mana banyak perubahan tidak terduga yang membawa kita untuk mengurusi hal lain yang bukan tujuan kita. Jadi kita tujuannya tuh pengen ke A. Cuma karena dalam perjalanan ini tanggal 11 Agustus ini ada sesuatu yang menyita perhatian kita, ada masalah atau hal yang nggak terduga, membuat kita harus ngurusin B. Tapi ini juga masuk ke karakter gak sih Ren? Soalnya Sun di Leo square Uranus berarti kan perubahan yang untuk diri sendiri juga. Perubahan diri sendiri juga itu juga termasuk. Jadi termasuk ya misalnya kita ingin merencanakan sesuatu, ya tiba-tiba berubah haluan, ada tantangan, ada hal yang nggak terduga itu. Dan istilahnya di sini kayak menunjukkan juga hati-hati dalam bertindak, dan kalau bisa mengerjakan semuanya secara agak perlahan tapi teliti untuk menghindari berbagai kesalahan yang di luar dugaan itu. Ntar pesen tiketnya ke Bandung nyampe ke Surabaya. Surabaya. itu bisa kayak gitu tuh. Atau tiba-tiba dari Bali, tiba-tiba pingsannya ternyata bukan ke Bali, ke Maldives. Asik. Mau dong kayak gitu. Dasarnya jauh amat ya. Dasarnya jauh amat, baru ke Hawaii lah. Gitu ya. Tanggal 12. Tanggal 12 Gimana? Agustus, Venus enter Leo. Kehidupan secara umum akan terlihat lebih besar, romantis, lebih mudah mengekspresikan cinta. Lebih grand, lebih seakan-akan tuh lebih wow. Dramatis. Lebih Ya. dramatis. Mungkin baru masuk pintunya udah ada bunga mawar bertebangan gitu kan. Bunga mawar bertebangan, ketemu orang tiba-tiba merasa hatinya ditusuk 1000 jarum cinta, begitu kan. Sakit tapi nagih katanya begitu. Sama kan. kayak ada zoom in zoom out dari Zoom Netflix gitu kayak India kan geng. Nah, kemudian apa tuh ada bulan baru di full moon di Aquarius, waktunya untuk meninggalkan berbagai kelompok atau teman yang toksik dan mencari teman atau rekan baru agar relasinya menjadi lebih sehat. Betul. Jadi ini kayak tanggal 12 Agustus ini kita selain lebih romantis, lebih lebay kehidupannya secara umum, tapi di sisi lain juga kita cenderung lebih tegas dalam memilih mencari teman-teman yang mendukung kita atau setidaknya tidak gerecokin lah. Iya, tapi berarti ini lebaynya itu positif ya? Lebaynya masih lebih positif, termasuk lebay dalam arti mengambil inisiatif supaya tidak terlalu inilah. Supaya kalau ternyata temennya atau lingkungan toksik kita dengan tegasnya ngomong, gue nggak mau sama dia lagi. Udah nggak usah. Gitu. Nah yang ketiga tuh ada Mars di Taurus, sextile Neptune di Pisces. Yang artinya momentum yang baik untuk mencari relasi romantis ini mulu. Yeah, dan bahkan bisa membantu kita untuk menemukan pasangan atau rekan kerja yang ideal. Yep. Berarti ini sepanjang Agustus sih kayak baik nih. Relatif baik sih. Jadi kayak kita tuh secara umum tuh udah kehidupannya tuh lebih romantis daripada biasanya, lebih gombal dari semestinya. Ditambah dengan kita lebih tegas juga di hari yang sama untuk mencari teman atau membedakan mana teman yang beneran teman sama mana teman yang terlihat toksik kita singkirin. Sekaligus juga kita bisa waktu yang baru untuk mencari rekan yang baru dan lebih gampang sesuai dengan yang kita mau itu seperti apa. Pacar baru ya kan? Ya, bisa boleh pacar baru,
rekan kerja baru, FWB baru juga boleh. Sugar daddy baru. Ya, sugar daddy baru juga Luar boleh. biasa. Kalau kayak gini sih, gue berani bilang, teman-teman catat, antara tanggal 11, tanggal 12, atau tanggal 13, kemungkinan besar ada, gue berani ngomong, ini out of notes, akan ada 1-2 selebriti yang bisa viral karena ngomongin persoalan seputar FWB atau persoalan seputar ranjang yang kontroversi. Siapa ya? Pokoknya nanti pasti ada. Biasanya kalau udah polanya kayak begini, pasti ada 1-2 orang selebriti atau orang yang YouTuber selebriti, ya. Dia dapat pasangan baru, entah pacar baru atau suami baru atau istri baru atau whatever itu, terus dia pamerin. Ini macam Taylor Swift waktu itu jadian sama si Tom Hiddleston nggak sih? Nah, iya kan? jadi pokoknya nanti dapat pasangan baru, terus dia umbar di YouTube atau umbar di sosmed. Catat, kalau sampai kejadian, like. Oke, tanggal 15. Oke, tanggal 15. Sun di Leo, opposition Saturn di Aquarius. Gini, ini tuh artinya adalah tuh ada semacam rasa tidak nyaman atau rasa tidak aman atau insecure dalam diri kita sendiri. Justru kita karena rasa insecure-nya, kita tuh membuat halangan atau pikiran negatif yang sebenarnya tuh tidak perlu. Istilahnya jadi kayak panik, dikit-dikit merasa insecure, dikit-dikit merasa minder, dan itu menghasilkan tantangan yang sebenarnya tuh nggak perlu kita hadapin. Sama hindari untuk terlalu serius menanggapi apapun, termasuk omongan orang, bercandaan orang, reaksi orang ke diri kita. Untuk tanggal 15 Agustus ini hindarin untuk terlalu dimasukin ke hati. Itu. Memang aura-aura pembualnya nih kenceng nih di sini. Aura-aura ininya mudah terintimidasi sih. Kemudian Mars di Taurus, trine Pluto di Capricorn, yang artinya kita ini kan aspek ini kan sebenarnya aspek yang penuh percaya diri. Dan kita bisa menggunakan kekuatan dalam diri kita untuk menjalani hidup sesuai dengan yang kita mau. Jadinya, pada tanggal yang sama, ada sisi orang yang dimana kita tuh menjadi insecure, tapi ada kelompok orang lain yang akan menjadi sangat over pede. Merasa dirinya tuh bisa melakukan apapun. Aksi-reaksi. Iya, aksi-reaksi. Jadi, the question is, kamu di sisi yang mana? Di sisi orang yang mindernya, atau di sisi orang yang pedenya nih? Idealnya sih kita mungkin yang pedenya gitu ya. Oke, lanjut ya. Tanggal 17 Agustus ketika negara kita merdeka. Mercury di Virgo, trine Uranus di Taurus. Ketika kita berusaha melihat sesuatu secara lebih mendetail, justru kita menemukan berbagai ide atau perubahan atau perkembangan dari hal-hal yang lama sudah kita kerjakan. Jadi ini kayak introspeksi diri nggak sih? Introspeksi diri, ya. Kemudian kalau kita ada beberapa hal yang sudah kita kerjakan, proyek-proyek yang sudah kita kerjakan cukup lama, sudah berbulan-bulan belum selesai, tiba-tiba ada ide baru buat ngerjain. Biasa, so ide gitu kan. Either ide itu bisa membuat kita berkembang, atau ide itu justru juga bisa menahan proyeknya selesai. Jadi tergantung nih, kalau idenya bisa dijalanin ya langsung dikerjain, tapi kalau ternyata idenya justru malah membuat kita, proyek-proyek kita, rencana-rencana kita ternyata tidak semakin lebih lama selesainya, ya pikir-pikir dulu deh, gitu ya. Mengerjakan kembali proyek lama yang tertunda juga nggak sih? Boleh. Dengan perubahan atau perkembangan yang baru. Soalnya nih energinya kayak belajar sejarah gitu loh. Belajar sejarah. Oke. Bisa. Berarti kemungkinan besar kalau sekalian berarti dicatat kalau tanggal 17 Agustus tiba-tiba ada suatu perubahan, terutama upacara bendera. Upacara bendera pasti ada sesuatu yang ini nih. Gitu ya. Okay. Tanggal 18 Agustus Venus di Leo, trine Jupiter di Aries, yaitu buat yang single. Waktu yang tepat untuk melakukan kencan pertama atau jatuh cinta di pandangan pertama. Berarti buat teman-teman yang ngegebet orang, lagi suka sama seorang, mungkin waktu yang tepat, tanggal tepat untuk pertama kali ini ya tanggal 4 Agustus. Jadi ini buat teman-teman yang punya usaha kafe, restoran, atau misalnya bikin promo tanggal 18 cuy. Selain tanggal 17 bikin 18, karena kemungkinan besar, apalagi buat kafe-kafe, tempat-tempat nongkrong, kemungkinan besar
karena waktu yang tepat untuk yang orang single bakal kencan, mungkin jadi kayak omset kalian tuh bisa naik, pengunjungnya naik. By the way, karena ini Jupiter ya, Venus di Leo trine Jupiter, berkreatif lah, bikin gombalan ya. Bikin gombalan, boleh. Valentine kedua di tahun 2022, gitu ini. Jangan bertele-tele soalnya Jupiternya di Aries. Yap, singkat, padat, jelas, masuk ke hati. Gitu ya. Jadi ya siap-siap itu ya, omset restoran, kafe naik semua, asik. Terakhir, tanggal 20 Agustus. Mars enters Gemini, energi kita menjadi kurang fokus, namun lebih fleksibel. Ya Gemini sih ya, kurang bisa fokus nggak gitu. Bisa fokus, mudah passion lupa. Kita bisa melompat dari satu hal ke hal lain hingga akhir tahun. Yes, karena Mars ini sekitar 4 bulanan terjadinya, makanya bulan sampai akhir tahun, dimana kita energi fokus kita tuh menjadi cenderung pendek, Gemini banget. Dikit-dikit hari ini mau A, besok mau B, besok mau C. Mending sehari, Ren. 1 jam. 1 jam. Masih 1 jam. 1 hari, 1 jam. Nah, kemudian jadi apa yang kita inginkan itu tuh bisa berubah-ubah. Implikasinya begini. Implikasinya adalah ketika kita lagi mungkin lagi teman-teman buat yang sedang nganggur atau belum dapat kerja atau masih bingung mau ngapain, ide kita tuh jadi banyak untuk dikerjain. Itu sisi bagusnya. Jadi kita punya semangat buat mengadakan sesuatu yang baru. Kurangannya, walaupun tantangannya adalah kita menjadi kurang konsisten. Kita mau mengerjain apa yang mestinya selesai dalam sebulan, tiba-tiba jadi 3 bulan. Karena dalam pertengahan proses tiba-tiba mau ngerjain yang lain. Jadi ketunda. Begitu. Tanggungnya tuh jangan ditabung ya. Tanggungnya jangan ditabung. Keluar dulu satu, baru masuk yang lain. Keluar dulu satu, masuk yang lain. Ya begitulah. Gitu lah ya. Nah dari situ pokoknya konsistensinya kita jadi ditantang. Dari sisi konsistensi. Begitu ya. Ya, sekian untuk tanggal 11 sampai 20 Agustus. Ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan tunggu untuk yang tanggal 21 sampai akhir Agustus ya. Gue Randy Fudo. Haru. Thank you semuanya. Dadah.